Kok cara ngerawat kenari versimu gimana? Jadi banyak banget yang nanya ya. Jadi kita hari ini sepilin aja gimana cara kita ngerawat kenari dari awal, mumpung kita belum ngerawat. Jadi gimana aja tahapannya, ikutin terus video ini. Thank you guys. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Ini posisi awal ya, jadi belum diapa-apain tuh kayak gini. Oh, belum diapa-apain tuh masih kerodong semua kayak gini. Nah, kita nyiapin space dulu. Nah, spacemu tuh seberapa gedenya. Kalau aku ini ngerawatnya bisa empat burung dulu. Jadi kita siapin 4. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, oke, ini langkah pertama kita udah kumpulin 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, karena space-nya ngerawat cuman bagusnya buat 4, jadi biar rapi. Terus biar kita tahu perkembangan juga, jadi nggak langsung semuanya di track gitu ya. Ini pertama kita bukain kerodongnya dulu. Nah, ini jadi udah dibukain semua. Biarin dia adaptasi cuaca dulu, karena kan habis dari kerodong. Jadi kita bukain dulu biar dia fresh. Terus kalau yang ada emosi, biar dia luapin emosinya ke teman-temannya dulu. Jadi tahapan pertama adalah pengondisian atau pembukaan kerodong gitu. Awal 15 menit. Oke, tahapan yang kedua kita mulai bersihin alas karpet. Soalnya kan pasti kotor kena ya. Jadi kita bersihin. Ini harus rutin setiap hari ya, karena kenari itu gampang banget keserang bakteri. Jadi emang setiap harinya kalau bisa harus bersih. Jadi kalau kalian, waduh, setiap hari susah, bisa diakalin. Alasnya kalian bisa ganti pakai koran. Jadi kalau kalian pakai koran bisalah 2 hari sekali bisa. Terus yang nggak ribet, jadinya tinggal ganti koran, diganti yang baru, kayak gitu doang. Lagian bersihin loh, cuman nggak sampai 1 menit, tinggal digosok aja udah beres. Tuh, sekalian buat olahragamu lur, biar nggak kaku badannya. Oke, kalau udah bersih gini, kita pasang lagi. Oke. Alasannya kenapa kok bersihin alas sangkar dulu baru mandi gitu? Ya karena biar bersih dulu bawahnya. Kadangkala juga ada burung kan yang nakal, suka jatuh-jatuh ke bawah. Nah kalau semisal belum kalian bersihin, di bawah masih banyak masih banyak sisa makanannya. Kalau dia jatuh ke bawah ataupun main ke bawah kan kakinya kotor. Kalaupun kotor habis gitu dia mandi, ya sama aja, cuman ya menghindari lah kakinya itu kena kotoran supaya nggak terjadi virus atau bakteri, nanti akhirnya merambatnya ke sakit bubulen kakinya. Kalau udah bubulen biasanya kakinya diangkat satu kan eman. Makanya alas sangkar dulu dibersihin, itu jadi tahapan kedua. Baru habis gitu di tahapan selanjutnya. Oke. Oke, kalau udah bersih semua kita lanjut ke tahapan ketiga, yaitu ganti pakan dan ganti minum. Kenapa sih harus diganti? Biasanya kan bisa disebul, Mas. Kalau saya setiap hari pakannya itu saya kasih takaran sedikit. Supaya gunanya apa? Setiap hari bisa diganti sesuai kebutuhan burungnya. Jadi di bijiannya burungnya makan juga lebih bersih, karena diganti setiap hari. Terus jaga nih, ada yang sisa-sisa kotoran masuk ke bijian yang sebelumnya, kalau nggak diganti kan jadi penyakit juga. Itu alasannya kenapa
nakarnya cuman sedikit aja supaya besoknya bisa diganti yang baru. Oke, lagian ya kadang habis kadang juga nggak habis, jadinya mending sedikit diganti baru daripada nyisa terus ditiup ditambah, itu lebih higienis diganti. Oke, gitu tahapan ketiga, ganti pakan dan minum. Nah, setelah udah diganti pakan minumnya semua, biasanya burung setiap hari itu sukanya mandi. Nah, kenapa aku pilih cepuk segini? Tuh, segini. Jadi biar kalian tuh nggak ribet ganti-ganti cepuk yang besar. Karena ukuran segini sekelas F1YS pun juga nyemplung dan bisa basah kuyup. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ganti cepuk yang gini, oke? Itu alasannya, karena burungnya banyak, jadi kalian bisa lebih hemat waktu. Jadi tahapan keempat, kita tunggu sebentar. Kalau ada yang mau mandi ya biar mandi. Kalau nggak ada, ya sudah, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Oke? Kisaran berapa menit ditunggunya? Ya bisa 15 menit sampai 20 menit. Kita lihat ada yang mau mandi nggak. Oke, gitu. Tuh ya. Jadi dia bisa mandi sendiri, meskipun cepuknya segitu itu udah lebih dari cukup gitu. Karena sekelas F1YS pun bisa nyemplung tanpa basah kuyup. Tuh. Jadi mandi juga harus kalian kontrol ya. Kalau di sini biasanya sih 2 hari sekali. Jadi Senin mandi, Selasa enggak, Rabunya mandi. Terkecuali ada settingan tersendiri mau lomba, memang burung posisi kenceng ya Selasa tetap dimandikan gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau enggak lagi lomba, biasanya di sini 2 hari sekali. Senin, Rabu, Jumat, Minggu gitu. Oke. Mandi setiap hari pun juga nggak jamin sehat, karena bisa malah bikin burung flu kalau mandinya setiap hari gitu. Oke, setelah udah mandi semua, tuh udah mandi kan, tuh bahkan Rasmi pun aja bisa nyemplung. Jadi biar kalian hemat waktu ya udah, kalian bisa tiru kayak gini ataupun tetap kalian mau pakai cepuk yang besar-besar ya terserah kalian gitu. Bis mandi semua, bis mandi, kita masuk ke tahapan yang kelima adalah angin-angin sambil disekat. Nah, tujuannya apa tuh Mas kok disekat? Supaya kita bisa kontrol birahi dan emosinya tuh segimana. Karena kalau dari dijejer gini nggak akan kelihatan kita, karena dia pasti dominan diem. Tapi begitu dia nggak lihat satu sama lain, kita bisa lihat posisi birahinya tuh segimana. Makanya kita harus sekat. Itu fungsinya disekat. Untuk tahapan yang selanjutnya, pemberian EF yang cocok apa. Jadi kalau misalkan birahinya rendah, kurang kenceng, ya kita kasihnya pakcoy, menyesuaikan, bisa jagung manis. Kalau birahinya tinggi, ya kita sesuaikan, kita kasihnya bisa sawi putih, terus bisa timun, bisa gambas gitu ya. Jadi penyesuaian kita kasih EF itu di terakhir, setelah rawatan selesai, kebutuhan burungnya apa baru kita kasih. Jadi nggak bisa kalian gempur EF-nya sama terus, ya kebutuhan burungnya beda-beda, masa makannya disamain gitu pengertian dan logikanya dulu. Kalau kalian masuk ya silakan ditiru, kalau nggak masuk ya nggak apa-apa. Itu tahapan yang kelima, angin-angin dan disekat. Biasanya waktu udah disekat gitu, kondisi bulu kan masih basah, biasanya sih belum pada bunyi gitu. Jadi kita tunggu aja sekitar 15-20 menit. Kalau sudah kering biasanya dia baru bunyi. Nah, dari bunyinya itu baru kita bisa menilai tingkat birahinya segimana. Kalau udah kita nilai tingkat birahinya, kita sesuaiin pakai EF itu. Kalau kurang kenceng kita kencengin. Kalau sudah pas ya sudah. Kalau ketinggian ya kita rendahin. Oke, gitu. Udah, rawatannya cuma gitu tok. Ada cuma 6 tahap berarti ya sampai pemberian EF.
Dan kalau di sini pun IF nggak setiap hari, jadi memang 2 hari sekali aja. Gunanya apa? Supaya burung nggak ngelemak, bos. Terus gunanya apa juga? Supaya di lapangan tuh fokusnya biar bisa makan. Kalau dikasih setiap hari sayur, lama-lama burungmu bosen. Jadi kalau di lapangan nggak mau makan, akhirnya bunyi terus, akhirnya capek, staminanya habis, di atas tampilnya nggak bisa top perform. Itu alasannya kenapa pemberian sayur nggak setiap hari. Lagian biar nggak ngelemak juga burungnya, supaya tetap rajin bunyi. Dah, 6 tahap itu aja rawatan setiap hariku. Simple toh. Habis semuanya udah bunyi, dikasih EF sesuai kebutuhan, lanjutnya full krodong kalau di sini. Tapi kalau kalian mau tetap diablak, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini semuanya full krodong supaya jaga staminanya tetap ada. Jadi begitu dibuka krodong dia langsung mau bunyi lagi, menjaga vektornya tetap ada. Oke, gitu aja 6 tahapan dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa share juga ke teman-temanmu kalau video ini bermanfaat. Oke, thank you guys. See you next video.